Hey, aku Alde, dan di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang cukup menarik dan sering dipertanyakan oleh halayak luas, yaitu apakah mahasiswa arsitektur harus bisa menggambar? Ini banyak ditanyakan oleh mahasiswa arsitektur semester awal maupun calon mahasiswa arsitektur. Dan untuk jawabannya yaitu 50-50, yaitu jago gambar ya enggak jago gambar ya enggak gitu. Karena dalam arsitektur itu biasanya ya tidak hanya menggambar, maksudnya yaitu dalam arsitektur nggak selalu gambar gitu loh, ada juga kita memperhitungkan. Jadi kita tuh nggak serta-merta menggambar kayak di DKV gitu loh, kita kayak lebih ke menggambar dan memperhitungkan. Anggapannya kita bikin gambar teknik mengenai denah, dan satu tarikan garis tuh harus memiliki pengukuran yang tepat. Jadi menggambar itu adalah kayak skill tambahan aja sih. Yang penting itu menurut aku ya ketekunan. Karena tanpa ketekunan kita nggak bisa lulus di arsitektur. Aku yakin itu. Karena di arsitektur tuh ya cukup berat sih menurut aku. Karena ya begitulah. Karena biasanya para mahasiswa tuh kaget dengan tugas-tugas yang ada. Dan biasanya dengan rasa kaget itu akan menimbulkan rasa malas dan rasa kayak apaan sih kok tugasnya kayak gini, apaan sih, nanti aja deh nunggu contoh-contoh dari temen. Nah itu kayak mahasiswa arsitektur yang semester 1 tuh kayak memiliki mungkin banyak di luar sana yang gak seperti ini, tapi menurut aku tuh masih banyak mindset mahasiswa semester 1 tuh yang seperti ini. Kerjain nanti aja deh, kerjain H-1 aja deh. Kan itu biasanya waktu PKKMB tuh saya pernah mendengar kayak dosen tuh pernah mengatakan bahwa kalau kita memiliki tugas, sebagaimana caranya kita harus menyelesaikan tugas tersebut, dan jangan sampai kita menunda tugas tersebut, karena dengan menunda pekerjaan kita akan menumpuk dan mempersulit diri kita. Kan banyak kan kayak kegiatan lain yang bisa ditunda terlebih dahulu, dan menurutku dengan dimulainya waktu perkuliahan kita harus bisa lebih memahami mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Dan cukup disayangkan sih, karena saya kan masih semester 1 juga kan, dan banyak teman-teman saya kayak seperti sudah begadang 1 malam, begadang 2 malam berturut-turut gitu. Dan menurut aku ya, why man, kenapa kamu lakukan kayak gini? Kan bisa kan dicicil gitu kan, jadi nggak perlu harus begadang gitu loh. Kan begadang tuh ada waktunya sendiri ya, itu waktu udah semester 3 ke atas itulah, itu udah mulai begadang. Nah menurut aku semester 1, semester 2 itu tuh belum waktunya untuk begadang, karena semua tugas tuh bisa dikerjakan dengan dicicil gitu. Tapi ya siapa tahu lah ya, kan teknik pengerjaan tugas setiap orang tuh berbeda-beda. Tapi ya menurut aku ya lebih bagus dicicil terlebih dahulu sih daripada ditunda-tunda seperti itu. Dan balik ke topik awal, apakah kita harus rajin menggambar? Menurut aku sih ya, aku juga nggak terlalu jago menggambar, tapi karena kalau ditekuni dengan intensif mungkin bisa jago menggambar. Karena jago menggambar tuh bukan seperti bakat menyanyi, karena jago menggambar tuh muncul kalau kita tekun. Beda halnya dengan menyanyi. Kan kalau menyanyi tuh memang anugerah dari Tuhan kan. Nah kalau menggambar tuh tinggal bagaimana tangan kita terbiasa dengan sebuah tarikan, sebuah garis, sebuah titik seperti itu. Karena saya pernah mendengarkan suatu kutipan dari kakak tingkat yang dia tuh bilang kalau semisalnya orang yang jago gambar bakal kalah dengan orang yang tekun. Nah aku tuh mulai mikir, wah ini apa ya maksudnya? Apa yang dia maksud? Ya aku langsung cari-cari referensi lain, dan aku dapat kesimpulan dari kutipan tersebut. Dan aku tahu kalau semisalnya orang yang rajin menggambar belum tentu dia bisa menggambar dengan perhitungan seperti orang yang bisa menggambar, yang rajin banget menggambar dan tangannya tuh udah lihai banget buat menggambar, belum tentu dia bisa gambar teknik. Dan orang yang belum bisa menggambar tentang misalnya menggambar panorama, gambar ini, gambar itu, dia tuh bisa aja gambar teknik. Dan di dalam arsitektur yang paling penting itu adalah gambar teknik. Dan kalau misalnya masalah
gambar rumah atau gambar itu tuh kan bisa kan melewati aplikasi tentang seperti SketchUp gitu. Dan yang penting sih kalau gambar manual tuh yang penting ya gambar teknik. Kalau gambar yang lain tuh ya nggak terlalu penting sih. Jadi buat kalian yang ingin masuk ke prodi arsitektur ya mulai sekarang kalian harus terbiasa menggambar menggunakan penggaris. Karena pada arsitektur tuh sering banget kita disuruh gambar teknik, gambar denah, tampak, potongan, dan kalian tuh harus terbiasa dengan menggambar dengan penggaris. Dan buat kalian yang udah jago gambar jangan berpuas diri, karena jangan menanamkan mindset di mana kalian tuh udah puas dan udah yakin kalau kalian tuh bakal lancar dalam prodi arsitektur. Karena nggak selamanya kayak gitu loh. Kan bisa aja kalian yang jago gambar tapi nggak jago dalam rendering, bisa aja begitu. Kan biasanya nanti udah semester atas tuh udah mulai ditinggalin tuh gambar-gambar manual. Karena gambar manual tuh udah ditanamkan mulai semester 1, semester 2. Nah, waktu semester 3 ke atas itu kalian udah mulai gambar digital, dan waktu tugas akhir nanti kalian bisa aja mengcombine tugas kalian tuh dengan gambar manual dan gambar digital. Dan menurut aku gambar digital tuh adalah pembantu dari gambar manual, karena anggapannya gambar manual tuh seperti gambaran awal lah ya, kayak misalnya kalian bikin sketsa tipis-tipis gitu dan baru kalian lempar ke gambar digital, seperti itu menurutku. Dan menurut aku ya jangan terlalu khawatir sih kalau semisal kalian nggak terlalu jago menggambar. Yang penting ya apa yang ku kasih tahu tadi, kalian tuh harus mulai terbiasa menggambar dengan penggaris. Dan ya kalian kalau misalnya latihan tuh ya jangan latihan gambar karakter manusia, gambar gunung, gambar dan lain-lain, itu tuh jangan. Kalian tuh harus coba pakai penggaris. Coba deh kalian lihat di Google, itu tuh banyak kayak gambar denah, gambar tampak. Coba kalian ikutin gambarnya mulai saat ini, dan misalnya kalian udah pas dan udah klop banget dengan prodi arsitektur, mungkin kalian yang masih kelas 12 yang mau ikut seleksi SN atau seleksi SB, itu kalian udah harus mulai belajar sih gambar denah dan lain-lain. Itu tuh penting banget. Dan biasanya di semester 1, semester 2 tuh biasanya ada kayak tugas besar gitu, dan tugas besarnya tuh kita harus disuruh menggambar dengan penggaris. Misalnya aku tugas besar yang semester 1 nih, kita ada disuruh bikin rumah gitu, rumah 1 lantai, dan itu tuh full pakai penggaris. Nah, buat kalian yang belum terbiasa dengan penggaris mungkin akan susah dengan cara menggambarnya. Karena misalnya aku tuh juga kesusahan menggambarnya. Misalnya udah lurus terus pas ku cek lagi itu tuh ternyata nggak lurus. Dan misalnya kita nggak lurus dalam menggambar, itu tuh bisa bikin gambarnya tuh kayak ada distorsi gitu loh. Jadi kayak aneh gitu gambarnya. Oleh karena itu alangkah baiknya buat kalian yang masih kelas 11 atau kelas 12 yang udah nentuin pilihan buat masuk ke prodi arsitek, mungkin kalian udah harus belajar menggambar teknik sih, menggunakan penggaris. Dan kalian udah bisa coba gambar persegi atau persegi panjang yang pakai perhitungan penggaris begitu, supaya kalian terbiasa menggambar dengan penggaris. Dan mungkin itu saja penjelasan dari aku, dan mungkin jawaban aku dari pertanyaan tersebut yaitu 50-50 seperti yang aku katain tadi. Dan buat kalian yang udah jago gambar, jangan berpuas diri terlebih dahulu, karena masih ada gambar teknik dan hal-hal lain yang belum kalian pelajari. Dan buat kalian yang belum bisa menggambar, mungkin kalian udah harus belajar menggambar dengan penggaris. Untuk awalan mungkin kalian harus menggambar persegi panjang seperti itu, dan di Google tuh banyak deh cara tutorial dan step by step untuk menggambar teknik. Dan mungkin itu saja penjelasan dari aku. Mungkin di next episode atau next video aku akan jelasin tentang mata kuliah apa sih yang paling susah dan mata kuliah apa yang penting dalam prodi arsitek. Ya untuk saat itu mungkin itu saja, dan saya mohon maaf misalnya ada salah kata. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.